Padahal kalau dilihat ya, bidan ini nggak tua, nggak seperti nenek-nenek juga, tapi suaranya serak seperti nenek-nenek. Dan begitu bayinya lahir, itu lampu langsung mati total guys, jepret. Itu kok mata susternya hitam gitu pak ya? Agak ketakutan juga nih si ibu ngeliat susternya matanya hitam. Halo sekalian, welcome back to Oscar Story. Di Oscar bagian 3 kali ini ada sebuah cerita horor guys. Dari seorang wanita nih yang melahirkan sebuah bayi di rumah sakit angker guys. Rumah sakit angker ini itu sudah kosong dan terbengkalai selama 5 tahun lamanya guys. RS ini bernama Rumah Sakit Arja Winangun Lama yang berada di kota Cirebon, Jawa Barat guys. Rumah sakit ini memang sudah tidak aktif sejak lama guys, dan menyimpan banyak misteri dan cerita-cerita horor dari para warga sekitarnya guys. Dan diketahui RS ini memang sudah ditinggalkan para penghuninya itu selama 5 tahun. Karena memang Rumah Sakit Arja Winangun Lama ini itu melakukan relokasi ke bangunan yang baru. Dimulai tahun 2009, itu RS di Cirebon ini itu mulai berangsur-angsur tuh untuk memindahkan layanannya ke lokasi gedung yang baru. Sampai saat ini, bangunan lama di rumah sakit tersebut memang sudah nggak aktif dan kosong. Udah nggak ada lagi tuh layanan di sana di bangunan lamanya. Dengan kondisi kosong dan gak kepake selama 5 tahun, maka banyak dah tuh cerita-cerita horor ataupun kejadian-kejadian horor yang menimpa para security-nya yang bertugas ngejagain bangunan lamanya guys. Dan di Oscar kali ini gue akan membahas cerita dari sebuah keluarga nih guys yang mengantarkan anak perempuannya yang mau ngelahirin di rumah sakit tersebut. Namun mereka sekeluarga itu malah masuk ke bangunan yang lama, bukan masuk ke bangunan yang baru. Dan benar aja tuh guys, kejadian horor pun langsung menimpa mereka sekeluarga guys. Mereka pun langsung itu bertemu sama suster-suster dan dokter hantu guys. Sebelum kita masuk ke ceritanya, seperti biasa kalian like dan subscribe dulu guys di video ini guys. Pastiin juga dah tuh kalian klik logo lonceng notifikasinya guys, supaya setiap ada video baru kalian tidak ketinggalan guys. Kalau kalian sudah like dan subscribe, langsung aja guys kita masuk ke ceritanya guys. Bersama gue Darman Nazgul. Simak dan tonton video ini sampai habis. Wanita yang ingin melahirkan ini kita sebut aja namanya Mbak Rati ya. Mbak Rati ini tiba-tiba ingin melahirkan di tengah malam. Keluarganya pun langsung panik dong ya, karena kondisi melahirkannya itu di luar waktu perkiraan lahirannya. Udah malam-malam gini lagi kan, mau lahir tuh sekitar jam 11 maleman tuh. Karena emang di luar waktu perkiraan lahirannya. Suami si Mbak Rati ini namanya si Ricky itu sedang berada di luar kota guys, lagi tugas. Dan di rumah Mbak Rati ini cuma ada kedua orang tuanya. Si bapak Mbak Rati telepon ya, si suami si Ricky. Pas diangkat sama si Ricky, si bapak bilang, "Halo Ki, ini si Rati kayaknya mendadak hari ini nih lahirannya malam ini juga. Di luar banget ya, di luar dugaan banget nih sama waktu perkiraan lahirannya." Si suami ngejawab, "Waduh pak, serius pak, hari ini juga? Mana Ricky lagi di luar kota lagi?" Si bapak bilang lagi, "Iya betul nih Ki, kayaknya malam ini juga Rati mau ngelahirin nih. Bapak juga bingung nih. Atau enggak bapak bawa ke rumah sakit Arja Winangun aja ya." Kebetulan emang rumah sakit Arja Winangun ini yang paling deket tuh guys dari lokasi rumah Mbak Rati ini. Terus bapak bilang lagi tuh, "Yaudah bapak bawa ke situ ya. Tapi bapak bingung nih Ki, naik apa ke sana? Udah malam-malam gini." Di sini bapak Mbak Rati memang nggak begitu paham tuh guys sama aplikasi kendaraan online di zaman sekarang ini. Terus si Ricky ditelepon bilang lagi, "Ya udah pak, nanti Ricky pesenin mobil Grab aja dari sini ya. Nanti bapak tunggu aja depan rumah. Begitu ada mobil dengan merek dan plat nomor yang Ricky sebutin nanti, bapak langsung aja tuh naik ke mobil pak, bawa Rati ke rumah sakit Arja Winangun." Pas teleponnya udah ditutup, bapak ibu ini bersama Rati udah siap-siap tuh, terus nungguin tuh mobil Grabnya di halaman depan rumahnya. Dan ketika mobil Grabnya udah datang sesuai dengan merek dan plat nomor yang Ricky sebutin, mereka sekeluarga langsung tuh naik, terus bawa Rati ke rumah sakit Arja Winangun. Ketika mobil mereka sudah nyampe di depan gerbang RS, si driver pun bilang, "Nah ini nih pak, rumah sakit Arja Winangun." Si bapak kondisinya agak sedikit panik karena ngeliat Rati udah mau ngelahirin aja. Terus kayak buru-buru gitu, bilang ke driver, "Oh iya mas, makasih ya mas ya. Terus ini ongkos mobilnya udah dibayarin kan ya?" Si driver ngejawab lagi, "Iya pak, udah dibayarin via digital."
Langsung tuh mereka sekeluarga buru-buru turun gitu dari mobil menuju ke gerbang RS masuk. Si driver ini sebenarnya sempat agak kesel tuh guys, ngelihat mereka sekeluarga itu turun buru-buru gitu aja dari mobil. Padahal si driver ini mau bilang tuh, "Pak, nanti jangan masuk ke gedung yang lama ya, tapi masuk ke bangunan yang baru." Dan sebenarnya si driver ini mau nganterin, masukin mobilnya, nganterin sampai lobi depan RS. Tapi karena mereka udah buru-buru turun gitu kan, pintu mobil juga udah ditutup, mereka juga udah mulai masuk tuh ke gerbang pintu depannya. Si driver ini berpikiran, paling juga nanti diarahin lagi sama satpam yang jaga di pos di area di gerbang depan itu. Begitu mereka masuk gerbang RS, mereka nggak ngeliat tuh satpam lagi jagain pos di gerbang RS. Si bapak pun langsung nyari-nyari dong ya, masuk ke dalam pos, nyariin satpam. Bapak ini mau nanya ruang bersalin itu ke arah mana. Pas masuk ke dalam pos, dicariin, nggak ada siapa-siapa juga, nggak ada orang. Keluar lagi tuh bapak dari dalam pos, sekarang nggak ada orang sama sekali. Pas keluar gitu kan, bapak ini ngeliat bangunan tuh yang lampunya masih nyala. Terus bapak ini bilang ke Rati, "Nggak ada orang di pos satpam. Nggak nemuin siapa-siapa, mana sih satpam, nggak ada orang sama sekali. Udah langsung aja masuk ke RS. No, lampunya masih nyala no, situ kali tuh, yuk masuk yuk." Langsung dah tuh mereka bertiga menuju ke gedung RS yang lampunya itu masih nyala guys. Pas begitu masuk gedung RS gitu kan, kondisinya sama di pos satpam tadi, nggak ada orang, nggak ada siapa-siapa. Padahal keluarga ini lagi buru-buru tuh, karena si Rati juga udah mau lahiran juga dan mau segera urus pendaftarannya. Tapi nggak ada siapa-siapa. Terus bapak bilang, "Aduh gimana sih nih? Di loket pelayanan nggak ada orang juga. Nggak tahu orang mau lahiran apa?" Si bapak ini sampai teriak-teriak tuh guys, "Misi, halo, misi, tolong dibantu nih, misi, halo." Karena nggak ada jawaban sama sekali dan nggak ada orang juga yang keluar, mereka bertiga ini mau keluar lagi tuh dari gedung RS buat nyari orang ataupun tugas lain yang lagi ada di luar RS guys. Pas mereka bertiga mau keluar, tiba-tiba kedengeran suara batuk guys, seperti batuknya itu gini. Mereka bertiga otomatis noleh dong ya ke suara batuk tersebut. Pas noleh ke belakang, tiba-tiba di situ udah ada suster guys yang lagi berdiri di depan loket pelayanan. Terus si bapak ngomong, agak kesel juga dia, "Duh mbak, kemana aja mbak? Dicariin, dipanggilin dari tadi nggak ada orang. Ini tolongin ini anak saya nih, udah mau lahiran nih, tolongin nih." Terus si ibu tau-tau bisikin bapak, Pak, sini pak, bentar. Itu kok mata susternya hitam gitu pak ya?" Agak ketakutan juga nih si ibu ngeliat susternya matanya hitam. Terus si bapak ngejawab, "Alah biarin aja lah, mungkin dia ngantuk kali malam-malam gini. Udahlah ini urusin dulu si Rati. Udah mbak, bawa nih anak saya si Rati mbak ke ruangan bersalin. Nanti administrasinya saya urus." Ya udah dah tuh si Rati dibawa sama suster ke ruangan bersalin. Dan si bapak ibu ini nunggu di ruang tunggu dekat loket tersebut. Tapi setelah 30 menitan ditunggu, ini nggak ada orang juga di loket, nggak ada yang keluar ataupun datang. Padahal si bapak ini mengurus administrasinya. Jangan pegawai-pegawai RS, orang lain pun nggak ada gitu kan, seperti pasien-pasien yang lainnya. Itu nggak kelihatan sama sekali. Kosong banget ya ini gedung, melompong gitu, kosong banget. Karena nggak ada orang sama sekali kan di dalam gedung, si bapak pun bilang ke ibu, "Bu, bapak ke pos satpam tadi dulu dah, nyari orang. Ini kok nggak ada siapa-siapa ya petugasnya." Karena si ibu ini orangnya takutan juga gitu kan, kalau ditinggal sendirian, si ibu pun ikut bapak ke pos satpam yang tadi. Dan ketika mereka berdua udah sampai di pos depan, kali ini ada tuh satpam yang jagain pos. Terus si bapak bilang, "Pak, kemana aja pak? Tadi saya kesini nggak ada orang. Anak saya tuh lagi lahiran di dalam gedung. Tapi kok nggak ada orang di loket. Saya mau urus administrasinya." Terus si satpam ngejawab, "Maaf pak, tadi saya ada urusan dulu ke lobi RS. Kan sekarang jarak gedung baru udah nggak deket pak dari pos depan." Terus si bapak bilang, "Nggak deket gimana pak? Itu bangunannya di belakang gedungnya, deket kan?" Security ngejawab lagi, "Itu mah bangunan lama pak. Semua layanan udah nggak ada di situ, udah pindah ke gedung yang baru." Si bapak ngejawab lagi tuh bilang, "Oh itu bangunan lama pak. Tapi bisa kan lahiran di situ? Anak saya tadi di situ bawa suster tuh di situ." Si security ngejawab tuh bilang lagi, "Udah nggak ada pak, udah nggak bisa lah, udah nggak ada orang di situ. Lihat aja noh, lampunya mati semua." Nggak dengar kalau lampunya itu udah mati semua. Si bapak ibu pun bingung dong ya, terus noleh ke arah belakang.
ke arah gedung yang tadi dimasukin. Dan bener aja tuh guys, lampu di gedung tersebut itu udah mati semua, gelap total. Padahal tadi si bapak ibu ini kan di awal datang itu masih nyala lampunya, masih terang banget. Tapi sekarang udah mati semua. Si bapak ibu pun langsung kaget tuh, terus panik banget tuh, terus bilang, "Lah kok gelap banget jadinya? Mati semua lampu. Tadi datang masih nyala nih lampu, terang banget. Dan di situ ada anak saya tuh lagi lahiran tuh." Bapak ibu pun langsung tuh ngajak si security buat ngecek anaknya yang lagi lahiran di dalam gedung itu guys, dalam kondisi yang gelap banget tuh. Untungnya di sini si security bawa senter ya untuk nerangin kondisi jalan yang gelap gulita, sama nerangin gedung yang gelap banget tuh, lampunya mati semua. Begitu udah nyampe gedung gitu kan, masuk ke dalam gedung, langsung tuh kedengeran suara bayi nangis guys. Oe, oe, ternyata bayinya udah lahir kali ya. Langsung tuh mereka berdua lari kenceng menuju ruangan bersalin yang ada di dalam gedung tersebut guys. Dan ketika mereka bertiga sudah sampai di depan pintu ruangan lahiran yang ada suara bayinya, langsung tuh security buka pintunya sambil diterangin pakai senter guys. Karena kondisi udah gelap banget nih ruangan nih. Mereka bertiga masuk pakai senter, bener aja tuh guys. Di situ ada Rati dalam kondisi hidup yang sedang tiduran berbaring di atas kasur yang kotor banget tuh guys. Di sampingnya juga banyak sarang laba-laba. Si Rati ini sambil memeluk bayinya ya yang sedang menangis. Beberapa minggu kemudian, setelah kondisi Rati ini prima pasca lahiran, si Rati mulai tuh cerita ketika dia masuk ke ruang lahiran di bawah suster itu si suster itu pergi gitu aja tuh guys. Jadi pas masuk ke ruang lahiran pergi gitu aja tanpa ngomong si suster. Minimal ngomong ke ya, "Mbak silakan berbaring ya di kasur ya, dan nunggu dokter ataupun bidan ya." Tapi ini nggak ngomong sama sekali, langsung pergi gitu aja. Sampai akhirnya si Rati ini berbaring sendiri tuh di atas kasur. Pas Rati ini udah berbaring di kasur sendiri dan nunggu si bidan, si Rati ini sempat ngedenger kayak suara orang-orang berbisik guys. Tapi obrolannya itu nggak begitu jelas, kayak bisikan gini nih. Orang-orang berbisik tapi obrolannya nggak begitu jelas. Dari suara bisikan tersebut, gak lama kemudian bidan pun dateng tuh. Pas si Rati ngeliat wujud bidannya, itu wujudnya cewek, rambutnya itu panjang, tapi rambutnya itu ngembang guys ya. Ngembangnya itu ke samping ya, ngembang ke samping itu besar banget ngembangnya. Dan bidan ini di sini ngomong ya, nggak seperti suster yang tadi. Dan suara bidan ini suaranya serak banget ya, seperti nenek-nenek guys. Padahal kalau dilihat ya, bidan ini nggak tua, nggak seperti nenek-nenek juga, tapi suaranya serak seperti nenek-nenek. Dan begitu bayinya lahir, itu lampu langsung mati total guys, jepret. Ruangan gelap total tuh. Di situ Mbak Rati ketakutan terus bilang, Bu, mati lampu ya Bu, nggak ada jawaban. Sambil ngedengerin suara bayinya tuh yang nangis terus, oe. Serem banget tuh kondisi ruangan tuh, gelap banget. Dalam kondisinya sangat gelap gulita, Mbak Rati ini ngerasain kalau si bidan ini itu ngeletakin bayinya guys di samping Mbak Rati. Tapi si bidan ini ngomong, ya udah dah tuh, karena bayinya diletakin di sampingnya, Mbak Rati ini langsung meluk dong ya bayinya yang sedang nangis terus tuh, oe. Sampai akhirnya ibu bapak Mbak Rati ini datang bersama dengan security yang pakai senter di ruangan bersalin yang gelap itu guys. Gimana guys? Menurut kalian tentang kejadian horor melahirkan bayi di rumah sakit angker ini guys? Kalau kalian punya pendapat ataupun cerita lain, kalian komentar di bawah guys. Cukup sekian cerita kali ini guys. Untuk cerita horor berikutnya, kalian tungguin aja uploadan video selanjutnya guys. Pastiin aja dah tuh, kalian udah subscribe dan klik juga logo lonceng notifikasinya guys. Oke lah sekalian, sampai jumpa di video berikutnya.